warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Judul yang kita angkat kali ini adalah pentingnya channel wasilah, ya. Ini yang harusnya dicari semua orang. Kalau nggak ketemu channel wasilah ini, ibadahmu, zikirmu, doamu, dan sholatmu gak bakal nyambung. Karena apa? Hubunganmu gak ada. Hubunganmu antara manusia dengan Allah harus lewat gelombang nurnya. Nah, gelombang itu banyak ya. Tapi gelombang Allah itu hanya ada di satu alamat channel tertentu ya. Yaitu ordinat tertentu dan di situ mewakili frekuensi dan gelombang. Sama seperti radio X itu hanya terwakili di satu frekuensi dan gelombang. Jika kita nggak ketemu channelnya radio itu, kita pasti akan kesasar dengan gelombang-gelombang yang lain. Bayangkan ya, di sekitarmu betapa padatnya gelombang. Ada gelombang elektromagnetik ya, radio, televisi, sinyal pun macam-macam provider ya. Ada Indosat, XL, Smartfren, Telkomsel dan sebagainya, Wifi dan sebagainya. Demikian juga telepon pun saling lalu lintas ya, cuman nggak kelihatan. Makanya sebetulnya di sekitarmu itu gelombang semua itu padat ya. Nah, di antara semua gelombang itu ada satu yang gelombang Allah. Yang kalau kau nggak ketemu alamat, ordinat dan frekuensinya dan gelombangnya, kamu nggak akan bisa tersambung akan Allah Ta'ala. Karena Allah nggak di sini ya. Allah ada di Malik Yaumiddin. Nah, jarakmu dengan Allah itu baru bisa tergaranti ketika kau temukan dengan wasilahnya itu. Tentunya dengan kita temukan dulu sang pembawa silah. Kalau nggak ketemu sang pembawa silah, wasilah itu nggak ada. Nah, bayangkan ya. Dulu semua agama kan ada channelnya ya. Di semua agama di situ pula channelnya. Di zaman Hindu, channel itu ada pada orang Hindu ya yang membawa agamanya. Kemudian di zaman Buddha demikian. Di zaman Nasrani demikian. Di zaman Islam demikian. Di zaman ini pun demikian. Nah, rusaknya agama itu ketika channelnya telah nggak ada lagi. Atau channelnya telah bergeser. Sebagaimana terangkan di Al-Baqarah 143 ya. Bergesernya arah kiblat. Nah, berkiblatnya ini nggak terus-menerus di situ ya. Nah, bayangkan ya. Ini ada fenomena. Saya kan dulu maksud tarikannya kepada yang mulia Ayahanda Guru Profesor Qadirun Yahya ya. Kemudian sekarang ya kepada yang mulia Ayahanda Guru. Nama guru kami ya Ayahanda Guru ya. Beliau Profesor Qadirun Yahya tidak menemukan waris loh. Tapi ternyata sekarang banyak yang ngaku-ngaku waris. Ada yang ngaku lewat mimpi, ada yang lewat musyawarah, hukum adat atau dan sebagainya ya. Tapi yang penting bukan di situnya. Apakah ada channelnya apa enggak, itu yang penting. Kalau enggak ketemu channelnya atau channelnya enggak di situ lagi, enggak bakal nyambung, itu loh. Makanya jangan kaget ya. Dari belasan juta muridnya profesor menjadi drop menuju habis, ya itu. Nah, beliau profesor sampaikan ya di dalam salah satu pidatonya ya, Yesus Christ adalah the link carrier, tapi linknya bisa lewat Paulus, Yohanes, Matius, boleh ya, asalkan ya linknya itu masih terangkai dengan link carrier, ibarat antara gerbong sama lokomotifnya. Lokomotifnya itu the link carrier, tapi gerbongnya itu link.
siapapun masuk gerbong manapun, asalkan masih terangkai dengan lokomotifnya, tetap sampai. Inilah kedudukan khalifahnya mursyid ya. Di antara khalifah mursyid belum tentu semua jadi link, jangan salah ya. Bahkan banyak ya ternyata berguru kepada guru rohani, ternyata kajiannya masih kajian akal jasmani. Nah, begitu ditinggal zahirnya guru, dia sudah bingung. Dikiranya mursyidnya mati. Kalau mursyidnya mati berarti mursyidnya manusia dong, bukan yang nur ya. Itu dia ya. Demikian ya. Nah, di antara muridnya Profesor Qadirun Yahya ada khalifah-khalifah tua. Masalahnya apakah mereka ini bisa menjadi link? Karena beliau Profesor Qadirun Yahya tidak memerlukan waris, itu disampaikan berkali-kali ya. Nah, jadi kalau kau masuk baiat di zaman Profesor Qadirun Yahya, itu sah. Kamu bermursyid kepada beliau sah. Karena kamu dilahirkan oleh guru rohani, yaitu Profesor Qadirun Yahya ya, yang saat itu adalah pembawa channelnya itu, pembawa link. Maka di zaman itu ya, artinya sebelum tahun 2001, sebelum beliau berlindung, sejaman dengan beliau, sah. Hadirkan Rabitoh guru mursyid Profesor Qadirun Yahya sah. Tapi ya ini, bagaimana nasib orang-orang yang tidak sejaman lagi dengan Profesor Qadirun Yahya? Contohnya misalkan masuk tarikatnya tahun 2002 sampai ke sini. Nah, ini dia mulai kita harus jeli ya. Kalau kami jelas ya, guru kami waris ya. Jadi dari muridnya profesor kan tidak memerlukan waris. Beliau kan sampaikan. Nah kalau Mr. TM, gurunya yang sekarang ini waris. Jadi tetap ya kami berkiblat kepada Profesor KY dan guru kami isinya sama. Bergeser arah kiblat dari Al-Baqarah 143 dari Profesor Qadirun Yahya. Dulu saya berguru kepada beliau. Kemudian bergeser kepada guru kami. Isinya kan sama. Karena mursyid bukan manusia, menempati wadah wujudnya berbeda-beda, wujudnya beda-beda, tetap isinya sama. Nah itu dia ya. Nah kalau berguru di zaman Profesor KY ya, ada khalifah-khalifahnya. Nah jadi ada yang berguru di zaman Profesor KY itu sah. Bagaimana berguru kepada ilmu itu ya, tarikat Naksabandiyah Khalidiyah di zaman yang tidak sejaman lagi dengan Profesor KY. Nah, ini dia masalahnya. Apakah khalifah-khalifah yang di situ, di sono sudah bisa menjadi link? Itu masalahnya. Kemudian disambungnya kemana? Karena setahu kami, jika arah kiblat bergeser, maka channelnya pun sudah bergeser ya. Nah, kalau kami nggak masalah karena guru yang waris ada ijazahnya, ada yang menurunkan waris itu ada pada guru kami. Nah, makanya kami sarankan ya, kalau di tempat kami sah ya, berguru di zaman setelah Profesor berlindung sah karena ada waris, channelnya kan berubah. Air ini diwadahi botol, pindah ke mangkok jadi mangkok. Walaupun kau bertemu dengan air di wadah botol atau air di wadah mangkok, ketemu air yang sama, itu sah. Kami ya, jembernya kepada guru mursyid kami, sah. Karena isinya ketemu air yang sama, itu nur ya. Dan sekarang bagaimana khalifah-khalifahnya yang di guru profesor ya, yang jempernya ini loh, mau kemana? Apalagi kalau ke khalifahnya yang ngangkat bukan profesor, sudah nggak tahu lagi itu. Atau baiatnya ya, coba ya. Katanya mursyidnya si A. Tapi kenapa menghadirkan frekuensinya daripada Profesor KY, wajah Profesor KY? Katanya mursyidnya si A. Kan ngaku-ngakuan begitu. Kok wajahnya Profesor KY yang dipakai Rabito? Kan aneh. Jadi nggak tahu ya perbedaan antara mursyid yang nur dan pembawa wasilah tadi yang manusianya. Masa ini ngaku mursyid kok hadirkan kepada guru pada ini ya, nggak tepat lah ya, nggak benar ya. Ini ya yang kalau orang tidak ilmiah tinggi nggak bisa menjelaskan tentang pentingnya wasilah. Kalau kami diangkat khalifah oleh Profesor KY dan ditingkatkan lagi oleh yang mulia Ayahanda Guru. Kami jembernya kepada Ayahanda Guru sah, isinya sama dengan Profesor KY sah. Saya bisa menerangkan, saya bisa menjelaskan.
Nah, paling gampang ya. Makanya dalam kita saat bayar masuk tarekat yang diajarkan ya, karena mursyidku adalah khalifah Allah dan khalifah Rasul ya. Nah, kedudukan saya kan khalifahnya mursyid. Nah, ketika mursyid ya yang itu ya zahirnya berlindung, berarti guru rohani tetap ya, selama tidak kita belum tahu di manakah bergesernya arah kiblat rohani ya. Tapi secara jasmani khalifahnya itulah yang harusnya mewakili jasmaninya guru mursyid. Jadi kalau ditanya siapa guru rohaninya, yang mulia ini guru. Tapi yang menerang secara jasmani siapa? Mr. TM. Tapi ini bukan mursyid. Nah itu ya. Kalau di tempat lain kan enggak. Ini menerangkan, ini ngaku mursyid. Keliru. Karena tidak ada ijazahnya. Ya, saya khalifahnya mursyid, bukan mursyid. Yang menerangkan jasmani saya guru jasmani saya adalah khalifahnya mursyid. Tapi saya terangkan, ketika kau baiat, guru rohani adalah beliau. Loh, jelas ya? Karena apa? Beliau telah berpulang jasmaninya, ya. Jadi beliau guru rohani saat menerangkan begini, memakai wadah siapa? Mr. TM, ya. Saya ini kan hanya alatnya saja, robotnya saja. Dalamnya dikontrol oleh dia sendiri. Karena apa? Frekuensi dan gelombangnya kita samakan. Makanya disampaikan oleh Mr. TM sama dengan yang dikontrol dari sana. Makanya bahasa kami mirip-mirip serupa dengan bahasa Profesor Kadun Yahya atau mirip-mirip dengan bahasanya ayah guru kami. Itu buktinya bahwa ujung ke ujung walaupun beda wadah, beda wujud, tapi airnya tetap air yang sama. Jadi warning ya, hati-hati. Kalau kau tidak temukan di manakah bergesernya arah kiblat rohani itu, kalau kau tetap ngotot di tempatmu yang status quo itu, padahal di situ sudah nggak ada channelnya lagi, kau akan drop, downgrade menjadi agama syariat doang saja, nggak ada isinya, nggak ada powernya. Makanya kami sengaja ya membangunkan kau yang mabuk tertidur ya, walaupun kau muridnya Profesor Kadrun Yahya, tapi kamu jangan tenggelam di situ, mabuk di situ ya. Lihat ya, semisal ini kapal. Di antara belasan juta muridnya Profesor, ada seorang murid ya yang dikeluarkan dari bahteranya. Nah, anggapnya seperti ini. Ini kapal induk ya. Kemudian ada murid dan sekelompok orang ya, yang itu segolongan dengan murid itu tadi ya. Dipaksa naik skoci, kemudian dilemparkan ke laut. Apa yang kau tangkap? Pemecatan. Yes, betul. Tapi berjalannya waktu ternyata kapal inilah yang tenggelam. Dan skoci ini mendarat ketemu daratan dan mengibarkan bendera lagi. Jret. Baru kau akan tahu ternyata ini adalah penyelamatan. Kapalnya yang mau tenggelam. Ininya diselamatkan dengan skenario Tuhan yang apik yang kamu tidak bisa pahami itu dengan gampang. Karena kau masih tertikat dogma materialis ya dengan panca inderamu. Nyatanya sekarang di antara muridnya Profesor, siapa yang berani mengembangkan tarekat ini kemana-mana? Ternyata kami dalam bimbingan guru mursyid kami. Padahal guru mursyid kami adalah muridnya beliau, tapi dipecat ya. Beliau mendapatkan waris dari jalur satunya. Ada dua orang Sayyidi Syekh, isinya sama ya, bukan dua ya. Allah itu Esa dan Allah pun ada di mana-mana. Isinya sama, itu juga. Nah, beliau sampaikan otentik ya, sepeninggal ayah nanti ayah tidak menurunkan waris. Ternyata disiapkan waris dari jalur satunya. Nama beliau Profesor Kadun Yahya tidak ada di silsilah kami. Kenapa? Silsilahnya Profesor putus. Maka kami memakai silsilah yang dari sini, guru kami ke atas ya. Nah, kalau kami memasang nama ayah dan guru Profesor, bagaimana kalau putus? Kan? Ya, sekali lagi ya, apakah saya bohong ya bahwa di jalur Profesor Kadrun Yahya tidak menurunkan waris? Silakan ya, kalau ada yang merasa diwarisi atau nggak percaya, bantah di komen ya, silakan ya. Nah, jadi yang terpenting adalah linknya itu harus beserta dengan channel itu. Nah, kalau kau di sini, wah sudah kehilangan channel, kemudian khalifahnya kehilangan channel, tenggelam kamu, kapalmu tenggelam. Nah, Mr. TM khalifahnya Ayahanda Guru Mursyid yang sekarang, ya. Kami
mewakili jasmani, beliau guru mursyid yang menyampaikan metodologi ini agar dakwah kemana-mana, bisa sampai kemana-mana. Inilah teknik yang hilang. Inilah metodologi agama yang tidak dikuasai oleh para pendakwah yang cerita agama, tapi bukan metodologi ma'rifatullah ya. Kami dakwah di publik, baru kami yang berani menerangkan ilmiahnya di publik ya, live ya, dengan perhitungan ilmiah tinggi, dengan rasio, analisa, variabel, parameter, hukum, gaya, segala macam kita hitung semua. Makanya nanti berikutnya akan kita terangkan apa sih ilmiah, biar kamu paham cara berpikir kami. Kalau ilmiah pasti lanjutannya adalah rahmatan lil alamin dan bisa dibuktikan. Kalau tidak ilmiah, gak mungkin rahmatan lil alamin dan juga gak mungkin bisa dibuktikan. Kita terangkan nanti saja ya, Pak Aldo ya, Pak Juri ya. Itu ya. Jadi yang penting channelnya di tempatmu ada enggak? Kalau kau kehilangan channelnya, alamat perahumu, kapalmu akan tenggelam ya. Banyak jumlahmu tapi hanya di syariat lagi ya. Kalau STM beda dong ya. Kami terakhir ilmiahnya logik tinggi ya. Makanya ini kami bisa dakwah kepada saudara-saudara kami Hindu, Buddha, Kristen atau orang ateis sekalipun bisa terima. Kali ini logik tinggi ya. Oke guys ya, tetap putus asa, jangan semangat ya. Nah, ini Kendari ya. Nah, kita sudah jalan-jalan ke Teluk dan sebagainya. Pantainya indah ya. Yang hati-hati ya. Jika tidak ada channel ketuhanannya, gak mungkin sampai. Ya apa enggak? Itulah bedanya antara the link carrier sama link itu sendiri. Yesus Christ adalah the link carrier, pembawa wasilah. Tapi salurannya bisa lewat Paulus, Matius, Yohanes boleh. Asalkan kau masuk kereta api, masuk gerbongnya, asalkan gerbongmu tersambung dengan rangkaian lokomotif, pasti sampai tujuan ya. Betul Pak? Ketika kau naik kereta api, nggak pernah kau lihat wujud lokomotifnya kan? Ya kau lihat tiketnya ini, betul nggak? Gerbong berapa, kursi berapa? Ya Pak? Kau naik saja gerbongnya, ya kan? Dengan begitu kau temukan khalifahnya mursyid, kau telah sampai. Asalkan khalifahnya itu masih nyambung ya. Tapi kalau kau masuk ke gerbong kereta api, ternyata gerbongnya sudah terpisah dari lokomotifnya, wah itu dia ya. Kau nggak akan sampai tujuan ya. Angan-anganmu yang kejauhan ya. Nah, lokomotifnya sudah sampai Jakarta, kau masih tertinggal di tempat ya. Nah, ternyata kau masih naik odong dengan lagu naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun. Nah gitu ya. Oke guys ya, ngeri-ngeri sedap ya. Bagi murid-muridnya Profesor Kadirun Jaya, logik tinggi ya. Jangan bodoh-bodoh ya. Jangan bikin malu bisa TM ya. Gurumu adalah seorang profesor, doktor, kimia nuklir ya. Fisikawan. Jangan kau mengkaji agama cuma dogmatis. Cuma cerita. Tidak ilmiah, tidak logik, tidak bisa kau praktekkan, tidak bisa kau buktikan. Wah, sontoloyo kamu ya. Itu diingatkan oleh profesor ya. Keluarlah dari dogma. Nah, baru kau praktekkan, kau buktikan sendiri. Hakul yakin ya. Fakta, nyata, realita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.